Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balai Pituturan, jumpa lagi dengan kita dari obrolan-obrolan yang berisi tentang pitutur dari para leluhur. Pitutur Jawa. Pitutur Jawa, dan bersama kita ada Bapak Dr. Awan Kostratdiharto. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Saleh. Ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Kok Kostrat itu artinya apa? Ya, itu Komando Strategi Angkatan Darat. Hubungannya apa? Ya, karena mungkin saya lahir tahun 65 ya. Oh, jadi ya mungkin pas Kostrat ya, euforia Bapak mungkin pada waktu itu ya. Tapi bukan bapaknya itu anggota Kostrat? Bukan ya. Ya, karena kalau sekarang ada anak dinamakan reformasi, ya itu berarti karena memang euforianya reformasi. Oh gitu, ya. Kalau sekedar itu sih oke, tapi kan sebenarnya sekarang ini banyak juga anak yang melu mulyo ke bapaknya, ke orang tuanya. Ya walaupun tugas orang tua untuk mengangkat anak, tentu saja begitu ya. Betul, ya. Tapi seringkali itu dilakukan dengan mengorbankan banyak hal. Iya. Ya, mengorbankan aturan, tatanan, dan juga melanggar etik, moral gitu ya. Iya, betul. Bagaimana Bapak Awan melihat ini? Ya, sebenarnya itu kan ngajari salah ya. Kita itu tidak boleh ya, selaku manusia Jawa yang berpegang teguh pada pituturan Jawa, itu tidak boleh ngajari atau mewariskan kesalahan itu kepada anak kita. Kalau bisa anak kita itu jauh lebih baik daripada bapaknya. Ya. Nah, memang ada kaitannya dengan itu, ada istilah dua hal yang menurut saya itu terkait dengan ini ya. Pertama adalah anak pola bobo keprada. Ya. Nah, anak kokan pola ya bobone kokan keprada. Tapi nak bobone sing pola, anaknya terus jadi korban, itu tidak diperbolehkan ya. Tapi sebenarnya ada ya fitrah saja bahwa ya kalau bapak itu mesti kepradah lah. Kalau anaknya pola itu kepingin apa ya kita coba berbuat untuk anaknya, itu wajar saja. Tapi jangan sampai kemudian anak itu menjadi anak yang berkarakter sebagaimana yang disampaikan dari dalam pepatah Jawa, yaitu kekutung walulang macan. Apa itu? Ya, kekutung itu artinya berkerudung ya, berkerudung. Walulang macan itu berkerudung dengan kulit macan. Ya, artinya berlindung dengan kemacanan wibawa bapaknya karena menjabat, ya wibawa bapaknya karena kaya, ya kan banyak toh. Ya kasus-kasus kita kan banyak yang sebenarnya ya pada dasarnya anak itu kan baik ya, tetapi bapaknya itu yang memang memanjakan ya untuk kepada anaknya untuk paulang macan, gunanya bapakmu ki macan ya. Jadi sebenarnya anaknya itu bukan macan ya, anaknya itu ya mesti mungkin kucing atau apa begitu ya. Tapi kerudungnya kulit macan gitu loh ya, itu namanya kadudung walulang macan ya, kadudung walulang macan, itu yang dimaksudkan ini. Ya ini memang ya klop ya, yang satu bapak anak pola bapak keprada, yang satu ya karena terlalu dimanjakan sehingga kemudian menjadikan anaknya itu menjadi anak yang selalu kekutung walulang macan, meskipun dia sendiri sebenarnya belum macan. Ya. Masih baru kucing, cemeng. Ya. Dan ada kasus misalkan si anak pamer kekayaan yang demikian luar biasa, dan itu ternyata anak seorang pejabat di
kementerian gitu ya. Ya banyak loh Pak. Banyak. Kasus-kasus korupsi yang diungkap karena anaknya itu ingin menunjukkan, ya flexing, ingin menunjukkan bahwa dia itu macan gitu. Ya. Padahal masih cemeng. Ya. Ya. Cemeng itu anak kucing. Artinya dia belum mampu membeli, bahkan membeli celana dalam untuk dirinya sendiri belum mampu, tapi sudah pamer kekayaan Bapaknya pakai berlindung di jam balik. harga miliaran misalnya Ya. gitu ya. Mm-mm. Gitu. Nah, ada juga sih Bopo yang karena bapaknya lagi kuasa, dia ingin ikut berkuasa. Oh iya. Ya. Ini Itu namanya aji mumpung. Ya. itu aji mumpung. Iya. Siapa yang aji mumpung? Anaknya atau bapaknya? Dua-duanya. Oh, Ya, oke. dua-duanya ya, bapaknya juga anaknya. Ya, Gitu. ya. Karena anak pola Bobo Keprada tadi ya. Jadi menciptakan anak itu menjadi anak yang kekudung walulang macan itu sebenarnya salahnya bapaknya. Oke. Salahnya orang tuanya. Itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya. Tapi ini bukan di Indonesia sih, ini di negara entah berantah gitu. Karena ingin memperpanjang kekuasaannya gagal, melalui mengubah undang-undang dasar juga gagal, kemudian melalui ngakali hukum di Mahkamah Konstitusi di negara itu, sampai anaknya yang belum cukup umur bisa disahkan di Mahkamah Konstitusi untuk jadi presiden atau wakil presiden. Semua tatanan itu diobrak-abrik begitulah ya. Memang macan itu gagah ya. Jadi semua orang ingin walulang macan gitu. Walulang macan ya. Padahal apa hebatnya sih macan? Gitu ya. Ya karena macan itu dianggap raja hutan ya. Harimau ya. itu kan rajanya hutan. Tapi Gitu. padahal kan manusia yang ideal itu manusia yang bisa menciptakan harmoni kan. Iya. Baik dalam diri, artinya menjaga dirinya sendiri, menciptakan harmoni bagi diri sendiri, bagi lingkungan dan bagi semesta, gitu. Bagaimana itu orang bisa sampai lupa pada menjaga harmoni, tapi malah menjadi tadi ya kekudung, menciptakan anak yang berkarakter kekudung walulang macan. Ya. Ya karena ya sebenarnya orang tuanya tidak mampu memahami bahwa apapun jabatannya yang diamanahkan kepada kita itu sesungguhnya adalah tugas kita adalah memayu hayuning bawono. Oke. Jadi menyeimbangkan kehidupan dunia. Ya, mengharmonisasikan kehidupan dunia. Karena dunia ini kan sebenarnya indah. Ya. Kalau ada harmoni ya, di sana keselarasan, keseimbangan, keindahan. Ya, tugas manusia itu lupa. Ya, sebagai khalifah Fir'at ya yang mengelola dunia yang sebenarnya penuh kebaikan gitu. Ya, sehingga kemudian menciptakan sendiri, jadi menjadikan seolah-olah macan pada anaknya. Padahal sebenarnya anak itu tidak boleh digitukan ya. Kata Khalil Gibran itu, anak itu ya ketika kita itu mendidik anak ya anak itu seperti busur anak panah gitu ya. Kita melepaskan anak panah ya biarkan anak itu kemudian anak itu bukan miliknya, tetap saja menjadi miliknya anak. Sehingga kemudian ya ini sebenarnya orang tuanya yang salah. Orang tuanya yang salah mendidik ya, sehingga dia berlebihan. Menyayanginya berlebihan, tetapi sesungguhnya dia tidak menyayangi gitu. Oke, berarti ada problem di masalah parenting gitu ya? Ya, parentingnya ada problem. Nah, itu termasuk nggak? Ya, termasuk dalam kekudung walulang macan. Ketika
orang tua memaksa anaknya untuk dapat nilai bagus di bidang-bidang tertentu. Kan sekarang banyak tuh trennya. Anak kalau matematikanya jelek, dikursuskan matematika. Padahal anaknya nggak hobi matematika. Gitu. Itu mungkin karena dia orang tuanya ingin jadikan anaknya tuh hebat gitu ya. Gitu. Itu masuk ke kudung pengulang macan. Tidak seperti itu, tetapi perilaku orang tua yang menganggap bahwa anak itu adalah saya, itu salah. Keliru. Jadi anak itu ya bukan saya, tetapi ya biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Ya meski kemudian yang kita tanamkan adalah kebaikan dan kebenaran yang hakiki. Ya, yang penting kan begitu, ya, mencari rezeki yang halal, tidak menyakiti orang, ya, sehingga kemudian tidak menciptakan ya, mengkarbit untuk menjadi macan-macan ciptaannya, ya, macam-macam. Karena kan sebenarnya semua simbol-simbol itu kan bermanfaat ya. Tidak hanya macan, karena macan itu hanyalah simbol saja kan, tapi juga sebenarnya kan sebut saja misalnya semut itu pun juga bermanfaat. Ya bahasa agamanya itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang diciptakan itu sia-sia, semuanya mengandung pelajaran. Jadi ya biarkan saja dia akan menjadi apa, yang penting dia menjadi orang yang bermanfaat dan baik ya, dan untuk dirinya. Kalau orang tua sejak awal sudah salah mendidik anak, menganggap anak supaya menjadi dirinya, itu ada potensi si anak untuk kemudian tadi ya melakukan kesalahan-kesalahan karena memanfaatkan kedudukan orang tuanya, gitu ya. Itu artinya kondisi seperti itu karena salah asuh di tingkat anak-anak ketika dalam masa pertumbuhan awal, gitu ya. Baik, sahabat Balai Pitutur, ini menarik juga kita bicara soal parenting ya. Gitu. Dan saya lagi nulis buku juga tentang parenting. Ke kudung wawulang macan. Itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena salah asuh ketika masih kanak-kanak, gitu ya. Dan buat Anda yang sudah menyaksikan episode kali ini, yang masih punya anak kecil, ubah pola pendidikan anaknya supaya si anak bisa lebih mengenal dirinya sendiri, lebih percaya pada dirinya sendiri, dan tidak tergantung untuk memanfaatkan posisi atau jabatan orang tuanya. Terima kasih Bopo. Nanti kita akan bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dalam episode-episode berikutnya. Buat kawan-kawan Balai Pitutur, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau.